saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu jawab mengenai hal tersebut. Yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan seksual pada anak? Ya, untuk pendidikan seksual pada anak itu sebaiknya diberikan sedini mungkin. Kalau perlu masih dari SD, karena apa? Agar anak tidak tabu, sehingga anak tidak akan melakukan hal-hal yang mestinya tidak diinginkan. Oleh karena itu sebaiknya pendidikan seks itu diberikan sedini mungkin. Bagaimana cara Ibu memberikan pendidikan seks kepada anak? Caranya yang memberikan cerita-cerita dengan memberikan contoh, dengan memberikan bahwa kalau melakukan seperti ini ada dampaknya bagaimana dan sebagainya. Anak diberikan secara gamblang agar paham, benar-benar paham, dan anak diberikan kesempatan untuk bertanya sehingga anak itu benar-benar paham, oh ini yang namanya seks itu begini. Jadi anak tidak tabu dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, apakah Ibu memisahkan tempat tidur anak dengan Ibu, begitu juga dengan yang berbeda jenis kelamin? Ya, kalau tempat tidur memang sebaiknya dipisahkan. Karena apa? Antara jenis kelamin dan laki-laki dan perempuan itu sesuatu yang nantinya akan terjadi hal-hal yang kurang diinginkan, karena dampak dari anak menonton TV itu biasanya tidak tahu sehingga akan meniru hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu tidur itu sebaiknya terpisah antara laki-laki dan perempuan dari awal. Pernahkah anak Ibu bertanya kepada Ibu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks? Misalnya, kenapa Ibu tidak sholat? Kemudian bagaimana tanggapan Ibu mengenai pertanyaan tersebut? Ya, pernah, apalagi ini di bulan puasa, anak bertanya kenapa Ibu tidak puasa. Nah, pada kesempatan itu, waktu anak bertanya, maka Ibu akan menjelaskan bahwa seorang ibu ada kalanya tidak diizinkan, bahkan tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa karena hal-hal tertentu ya, disebutkan satu persatu, antara lain head itu begini. Oleh karena itu intinya harus dijelaskan secara sederhana dengan bahasa yang sederhana pula sehingga anak bisa menangkapnya. Apakah Ibu mengajarkan anak-anak untuk meminta izin sebelum masuk ke dalam kamar pribadi Ibu? Iya, selalu. Hal itu saya tekankan kepada seluruh keluarga, bukan hanya anak saja, bahwa untuk memasuki ke ruangan atau ke kamar orang tua itu harus melalui ketukan pintu atau lainnya, yang penting minta izin. Karena apa? Bahwa kamar itu merupakan privasi dari masing-masing pribadi di dalam keluarga. Yang terakhir, apakah Ibu mengizinkan anak-anak untuk bermain HP dan sejauh mana Ibu dalam pengawasan hal tersebut? Ya, sebenarnya secara hati nurani saya tidak mengizinkan anak saya untuk bermain HP, karena apapun yang namanya bermain HP itu kemaslahatan dan mudorotnya itu lebih banyak mudorotnya. Apalagi anak-anak belum tahu bahwa oh itu hal yang tidak boleh ditiru, oh itu yang harus ditiru. Anak belum tahu karena anak sifatnya hanya bermain-main. Namun demikian dampak negatifnya itu kalau pas membuka hal-hal yang kurang diinginkan, hal-hal yang tidak cocok untuk perkembangan psikologis anak. Nah, oleh karena itu saya pribadi sebenarnya tidak mengizinkan anak untuk bermain HP. Baik Bu, beberapa pertanyaan sudah Ibu jawab dan terima kasih. Apabila terdapat tutur kata yang masih tidak berkenan di hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Begini, saya Berliana Kamila ingin melakukan wawancara dengan Ibu selaku orang tua dari Arsya. Jadi tugas saya ini wawancara mengenai pendidikan seksual pada anak. Yaitu ada 6 pertanyaan yang saya akan ajukan kepada jenengan. Yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan seksual pada anak?
Yang kedua, bagaimana cara ibu memberikan pendidikan seks kepada anak. Yang ketiga, apakah ibu memisahkan tempat tidur anak-anak dengan Anda, begitu juga dengan yang berbeda jenis kelamin. Yang keempat, pernahkah anak bertanya kepada Anda mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks, misalnya berupa ibu tidak sholat, kemudian bagaimana ibu menjelaskan kepada anak. Yang kelima, apakah ibu mengajarkan anak untuk meminta izin sebelum masuk ke dalam kamar pribadi. Yang keenam, apakah ibu mengizinkan anak-anak untuk bermain HP. Sejauh mana pengawasan ibu terhadap pemakaian HP pada anak. Jadi saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya miliki dalam mengasuh anak. Kalau untuk yang pertama tadi kapan waktu yang tepat untuk dapat menerapkan atau memberikan pendidikan seks kepada anak usia kecil, usia dini, itu sebaiknya dilakukan sedini mungkin sejak usia dini. Itu bukan merupakan hal yang tabu ya, bahkan itu sebenarnya harus diajarkan sejak dini. Mungkin cara penyampaiannya aja yang dari kalau berbeda tahun itu disesuaikan dengan tingkat usia anak, seperti itu sih. Kalau kemudian bagaimana cara ibu memberikan pendidikan seks kepada anak. Kalau untuk cara saya sendiri memberikan pendidikan atau pengertian mengenai seks pada anak, terutama pada anak usia dini itu kan masih di bawah usia 7 tahun ke bawah ya. Berarti itu dengan perilaku-perilaku seperti menutup bagian-bagian organ intim, misalkan menggunakan pakaian rapi yang benar, kemudian dengan memberitahukan cara hidup yang sehat, merawat diri, terutama tadi menutup ataupun bagian-bagian yang tidak diperbolehkan dilihat orang lain. Kemudian anak itu diberitahu bagian-bagian mana yang harus tidak boleh disentuh orang lain. Jadi sejak dini ataupun sejak kecil mereka harus diberi pengertian dengan kata-kata yang sesuai. Kemudian apakah ibu memisahkan tempat tidur anak dengan ibu, begitu juga dengan yang berbeda jenis kelamin? Kalau masih ibarat kata kalau masih bayi itu masih bisa ya, maksudnya masih kan dalam pengawasan orang tua. Tapi kalau udah masa transisi kan, kalau usia 7 tahun ke bawah kan masih anak usia dini. Kalau 7 tahun itu kan udah masuk akhir masa anak-anak. Jadi kalau sudah masuk usia segitu, biasanya saya sudah menyiapkan ranjang atau tempat tidur sendiri. Kalaupun tidak dalam sekat atau kamar yang berbeda, misalkan tidak ada tempat, saya memberikan satu ruangan namun berbeda tempat tidur untuk ini sendiri, jenis kelamin perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Seperti itu. Pernahkah anak Anda bertanya kepada Anda mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks, misalnya berupa ibu tidak sholat? Itu bagaimana tanggapan ibu? Kadang anak-anak kan suka melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang susah kadang menurut orang tua untuk dijawab, misalkan seperti itu. Kalau bisa kita memberikan jawaban yang benar-benar dengan tidak membohongi. Misalkan kenapa kita tidak boleh sholat, karena kita jelaskan apa adanya tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Misalkan ibu sedang mengalami ini, kalau seperti ini berarti tandanya ibu sedang tidak boleh sholat, seperti itu, dengan tidak membohongi. Jadi anak tidak merasa kayak terbohongi. Karena memang pendidikan seks itu memang mungkin kalau dulu itu seperti tabu ya, padahal itu sangat penting diterapkan sejak dini. Jadi anak perlu memang diberikan hal-hal pendidikan seks, terutama misalkan kalaupun anak bertanya hal seperti itu, sebisa mungkin kita menjawab secara memang dengan tidak membohongi, tapi dengan kitanya juga memberikan kata-kata yang bisa dimengerti oleh anak.
Yang selanjutnya, apakah ibu mengajarkan anak-anak untuk meminta izin sebelum masuk ke kamar ibu? Ya tentu, itu kan untuk mengajarkan perilaku sopan santun. Bahkan harus sejak dini hal-hal seperti itu harus dibiasakan. Apakah ibu mengizinkan anak-anak untuk bermain HP? Sejauh mana pengawasan ibu terhadap hal tersebut? Kalau untuk anak sendiri sebenarnya kan memang tidak terlalu saya perbolehkan untuk sering-sering bermain HP, karena kan ada banyak tingkat bahaya. Selain itu dapat terkena radiasi sinar HP, kan juga kadang konten-konten HP kalau tidak mengawasi kan itu juga dapat bahaya. Jadi dengan tetap dalam pantauan dan pengawasan saya memberikan waktu rentang antara 1 sampai 2 jam dan per hari. Itu pun saya awasi penggunaan HP-nya. Seperti itu sih. Baik Bun, terima kasih wawancara untuk hari ini. Apabila saya memiliki banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Kamila. Saya di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pendidikan seksual. Di sini saya mengajukan beberapa pertanyaan ini guna untuk memenuhi tugas UTS saya. Yang pertama, ada kapan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan seksual pada anak? Yang kedua, bagaimana cara ibu memberikan pendidikan seks kepada anak? Yang ketiga, apakah ibu memisahkan tempat tidur anak dengan Anda, begitu juga dengan yang berbeda jenis kelamin? Yang keempat, pernahkah anak bertanya kepada Anda mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks, misalnya berupa ibu tidak sholat, itu bagaimana tanggapannya? Yang kelima, apakah ibu mengajarkannya anak-anak untuk meminta izin sebelum masuk ke dalam ruangan kamar pribadi? Yang keenam, apakah ibu mengizinkan anak-anak untuk bermain HP? Itu tanggapannya ibu seperti apa? Baik, yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan seksual pada anak? Kalau menurut saya sejak dini ya, jadi kan biar anak tuh setidaknya mengenal jenis kelaminnya. Ya emang dari sejak dini lah, sejak mengenyam bangku sekolah gitu. Yang kedua, bagaimana cara ibu memberikan pendidikan seksual pada anak? Kalau untuk memberikan pendidikan seksual paling lebih misal bilang ke anak itu kalau semisal mau buka celana itu jangan di depan yang lawan jenis, dan mungkin juga sejak dini itu udah dikenalkan bahwa misal ini kan laki-laki, jadi ini perempuan, udah mengenal dan bisa mengidentifikasi. Itu aja sejak dini udah, menurut saya udah baiklah untuk hal itu. Apakah ibu memisahkan tempat tidur anak dengan Anda, begitu juga dengan yang berbeda jenis kelamin? Kalau untuk memisahkan tempat tidur itu belum, tapi dilihat dulu umurnya kalau untuk saya. Yang keempat, pernahkah anak bertanya kepada Anda mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks? Misalnya, ibu kok kenapa nggak sholat ya bu? Itu bagaimana tanggapan ibu mengenai pertanyaan tersebut? Kalau untuk menjawab pertanyaan itu mungkin kita menjawabnya nggak secara ilmiah, tapi lebih mungkin kayak iya nggak sholat karena masih halangan, nggak diboleh sama Allah gitu. Yang selanjutnya, apakah ibu mengajarkan anak-anak untuk meminta izin sebelum masuk ke kamar pribadi ibu? Kalau untuk masuk ke kamar pribadi tidak sih, karena kan masih anak-anak juga. Yang terakhir, apakah ibu mengizinkan anak-anak untuk bermain HP? Sejauh mana pengawasan ibu terhadap hal tersebut? Kalau untuk bermain HP ya diizinkan, tapi yang jelas harus ada pantauan dari orang tua gitu aja. Baik bu, ini pertanyaannya sudah habis. Karena saya ingin bertanya kepada responden yang lainnya, mohon maaf apabila saya banyak kata yang salah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu. Assalamualaikum Bunda, perkenalkan nama saya Berliana Kamila. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan guna untuk memenuhi tugas saya. Baik, kita mulai aja ya Bu untuk melakukan wawancaranya. Yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan seksual pada anak?
Kapan waktu yang tepat? Kalau menurut saya sih ya, sekitar umur 15 lah, anak usia SMP itu sudah masa-masa pubertas. Yang selanjutnya, bagaimana cara ibu memberikan pendidikan seks kepada anak? Ya dengan memberikan contoh seperti perkembangan fisik pada perempuan, pada anak laki-laki. Ya udah itu aja sih. Yang selanjutnya, apakah ibu memisahkan tempat tidur anak dengan ibu, begitu juga sebaliknya? Itu bagaimana, Bu? Ya kalau anak masih kecil pasti kan masih pengen sama ibunya, walaupun anak laki-laki, entah itu laki-laki entah itu perempuan, ya nggak apa-apa lah kalau masih kecil ya. Tapi kalau sudah besar, kalau bisa dipisah saja. Yang selanjutnya, pernahkah anak ibu bertanya kepada ibu mengenai hal-hal yang berkaitan tentang seks? Misalnya, kenapa ibu kok tidak sholat? Itu bagaimana tanggapan ibu mengenai pertanyaan tersebut yang telah terlontarkan oleh anak? Kalau itu pasti setiap anak menanyakan hal seperti itu. Kalau jawaban saya sih, saya juga bingung ya. Yaitu baliknya ke tadi perkembangan fisik pada perempuan dan laki-laki. Bedanya perempuan kayak gini, laki-laki kayak gini. Yaitu. Yang selanjutnya, apakah ibu mengajarkan anak-anak untuk meminta izin sebelum masuk ke kamar pribadi ibu? Ya itu harus sih. Soalnya kamar itu kan privasi. Dan di kamar itu ada banyak barang-barang yang anak itu tidak boleh tahu. Jadi ya kalau bisa harus meminta izin dulu. Yang selanjutnya, apakah ibu mengizinkan anak-anak ibu untuk bermain HP? Bagaimana sejauh pengawasan ibu terhadap pemakaian HP tersebut? Seiring berkembangnya zaman ya, anak itu kan biasanya lihat temennya kok pada main HP, aku nggak boleh, ya udah nggak apa-apa main. Tapi ya itu harus diawasi. Kalau bisa pas lagi main kita di sampingnya, biar kita itu bisa lihat, mudah mengawasi. Ya tapi kalau boleh jangan sering lah, intinya mana jangan sering. Soalnya kalau keseringan nanti bisa kecanduan. Udah itu aja. Baik Bu, maaf kalau jawabannya kurang. Iya nggak apa-apa Bu. Baik Bu, sekian dari pertanyaan wawancara saya. Ini ada beberapa responden yang ingin saya tanyakan kembali. Cukup sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.